Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan pada kita semua nikmat-Nya, dan yang paling utama untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk melaksanakan ibadah kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan talabul ilmi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah yang kita lakukan ini menambah pahala kita kelak di yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan dengan timbangan beratnya pahala yang kita dapatkan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa meniti dan mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya jemaah Allah taala, insyaallah di Ahad pertama di setiap bulannya kita bersama akan mengkaji dan sama-sama mempelajari salah satu pembahasan dalam agama kita, yaitu adalah pembahasan tentang tauhid. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita sudah sampai bagian khotimah, bagian akhir. Kita sudah memulai pada bagian khotimah pada pekan atau pertemuan lalu terkait dengan beriman, al-imanu bil ba'thi, beriman terhadap kebangkitan. Ini kita sudah jelaskan. Dan juga sudah kita jelaskan terkait dengan di antara salah satu tujuan daripada kebangkitan, yaitu adalah al-hisabu wal mizan, dihisab dan ditimbang. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di antara bagian khotimah dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu terkait dengan al-imanu bir rusul, beriman terhadap para rasul. Dan tentunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan kepada kita beberapa perkara-perkara di khotimah, di penutupan dari kitab ini, terkait dengan perkara-perkara yang juga hubungannya dengan keimanan kita, yang hubungannya dengan akidah dan bagian-bagian penting daripada akidah. Beriman kepada Rasul, ya, ini merupakan di antara rukun iman seorang Muslim yang keberapa, Pak? Yang iman kepada Rasul, beriman kepada para Rasul ini rukun iman yang keempat. Tiga atau empat, Pak? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang keempat, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Merupakan rukun iman yang keempat, ya, beriman kepada para rasul. Dan insyaallah pembahasan tentang ini masih berhubungan dengan hari-hari ini, Pak. Ya, di mana hari-hari ini kita ada di bulan Rabiul Awal. Hari ini masuk tanggal berapa, Pak? Tanggal
15 insyaallah, 15 Rabiul Awal. Ya. Dan ini nanti akan kita singgung terkait masalah beriman kepada Rasul ini seperti apa hakikatnya. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam kitab, ya, sedikit akan kita ulas, ya, kita sampaikan, kita fahami apa maksud daripada beriman kepada para Rasul ini. Apakah hanya beriman kepada Nabi SAW saja, atau juga kita harus beriman kepada para Rasul sebelumnya? Ya. Maka dalam perkara iman kepada para Rasul ini paling tidak ada 4 perkara, ada 4 poin, ada 4 perkara yang harus kita lakukan, atau yang merupakan bagian daripada hakikat kita mencintai atau beriman kepada para Rasul. Perkara yang pertama yaitu adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala qad ba'atsa fi kulli ummatin rasula. Nah, ini yang pertama, kita harus beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat rasulnya. Ya, di setiap umat apa? Rasulnya, utusannya. Yad'uhum ila ibadatillah. Yang para rasul ini, para utusan ini menyeru umatnya, menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ya menyeru kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga apa? Wal kufri bima ya'budu min duni, bima yu'badu min duni, dan juga memerintahkan menjauhi ya, peribadahan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya memerintahkan untuk menjauhi perbuatan syirik. Ya, itu semuanya sama. Nah, beriman kepada para rasul di setiap umat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap rasul ini memiliki misi dan visi, ya, yang tentunya visinya semuanya sama, tapi terkadang misinya ada sedikit perbedaan. Nah, kita tahu perbedaan visi dengan misi ya Pak ya. Visi itu adalah tujuan besar, adapun misi adalah langkah-langkahnya untuk menuju tujuan besar itu. Visi dari para nabi semuanya sama, ya, tauhid dan juga menjauhi perbuatan syirik. Adapun misinya sedikit berbeda. Nah, misi ini yang bisa kita pahami sebagai syariatnya. Masing-masing rasul semuanya sama, nabi dan rasul itu semuanya sama. Ya, hanya saja syariat-syariatnya itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau. Engkau ini siapa? Ayat ini ya Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, ya, wahai Nabi SAW, tidaklah kami utus ya sebelummu dari para rasul illa nuhi ilaihi, kecuali telah kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali ana, kecuali aku, kata Allah SWT. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ya. Jadi tujuannya mentauhidkan Allah, adapun ibadahnya ini tidak sama. Ya. Wa ammal furud al-muta'abbadu biha wa furu'ut tashri' faqad yufradu ala haula minas salati was shaumi wa nahwiha ma la yufradu ala al-akharin. Jadi terkait dengan syariat terhadap para nabi yang diutus itu terkadang ada kesamaan, yaitu sholat, puasa, ya, hanya saja berbeda, ya, satu dengan nabi yang lainnya. Contoh seperti masalah sholat, Pak. Ya, kita melaksanakan sholat itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu pun setelah Isra dan Mi'raj itu belum sempurna. Ya, kenapa? Karena
Sholat 5 waktunya untuk rakaat yang 4 itu diqashar. Jadi permulaan perintah sholat untuk sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya juga 2 rakaat. Kemudian setelah disempurnakan, setelah hijrah ya disempurnakan, maka kemudian ya menjadi ya yang dua menjadi 4 kecuali subuh dan juga maghrib yang tetap dalam keadaan ganjil 3 rakaat. Ya. Nah, Nabi SAW dalam dakwahnya, kita ambil contoh Nabi saja Pak. Nabi SAW dalam dakwah beliau ketika sebelum melakukan hijrah, pada puncak dakwah beliau itu kan mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian melanjutkan ke dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan ini kan perlawanan daripada kaum kafir Quraisy semakin keras. Yang tadinya perlawanannya menggunakan ucapan, menggunakan verbal, dihina saja dan lainnya, ketika sudah mulai ditampakkan dakwah tersebut, mereka sudah melakukan fisik. Sehingga kita kenal bagaimana kisah-kisah dari para sahabat juga yang mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ada salah satu siksaan juga kepada Nabi SAW secara fisik, ya, perbuatan, di mana kisahnya populer, yaitu ketika Nabi SAW sedang sholat dilempari apa Pak? Dilempari oleh salah satu kaum kafir Quraisy dengan kotoran, isi perut dari unta. Nah, Nabi SAW sedang sholat, ya, Nabi SAW sedang sholat, sedang sujud, lalu dilempari dengan kotoran, sehingga pada saat itu Abdullah bin Mas'ud yang pada saat itu sedang masih usia kecil sedih melihatnya, sehingga kemudian memanggil Zainab, ya, putri beliau yang pada saat itu juga belum dewasa, masih muda, masih belia, lalu kemudian ya menyingkirkan kotoran di punggung Nabi SAW ketika sedang sujud. Tapi ini kan belum turun perintah sholat. Lalu bagaimana cara sholat Nabi SAW? Nah, tentu cara sholat Nabi SAW masih seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkannya. Dan tentu tidak sama. Adapun riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana tata cara khusus sholat sebelum ya Nabi SAW di zaman Nabi Ibrahim atau bagaimana zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan secara detail. Namun kita fahami bahwa inti dari sholat itu adalah doa. Inti dari sholat doa, dan diantara adalah adanya ruku, adanya sujud. Ya. Bahkan diantara, kalau itu tadi penghinaan Pak, ya, sifatnya penghinaan, ya, dilempari kotoran. Juga demikian ketika Nabi SAW sedang sholat, sedang sujud, sedang sholat kemudian akan sujud, itu ada kafir Quraisy yang sangat terkenal, Abu Jahal, itu sempat berkata, lihat wahai kaum kafir Quraisy, nanti ketika Muhammad SAW sujud, saya akan injak leher beliau. Nah, ini sudah luar biasa nih. Tapi qadarullah ketika Abu Jahal mendekati Nabi SAW, ya Allah berikan pertolongan. Tiba-tiba Abu Jahal kaget-kaget Pak. Kenapa? Ternyata di depannya itu dia melihat ada parit yang menyala-nyala, ada apinya, dan melihat Nabi SAW ditutupi dengan sayap para malaikat. Yang kata Nabi SAW, seandainya Abu Jahal itu mendekatiku untuk menginjak leherku ketika sholat, pasti tubuhnya akan tercabik-cabik oleh malaikat. Ya, sampai begitu Pak. Dan ini kita nggak heran kalau melihat bagaimana sejarah Nabi SAW. Ya, makanya ini hari ini Pak, ya, hari-hari ini kita banyak mengulas tentang riwayat perjalanan Nabi SAW. Maka kita lihat bagaimana dakwah beliau, bagaimana sepak terjang beliau. Ya. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Nabi SAW, sosok Abu Jahal ini luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa dalam penindasan, dalam perbuatannya. Selalu unik, selalu lebih di luar daripada perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Makanya sampai dijuluki dengan Abu Jahal. Julukan beliau di tengah kafir Quraisy di jahiliyah itu Abul Hakam. Bapaknya orang yang memiliki ya kebijaksanaan, Al-Hakam. Tapi karena peristiwa ketika dia menindas ya keluarga Yasir, ya, maka dia mendapatkan julukan Abu Jahal, bapaknya kejahilan. Berubah langsung 180 derajat. Tapi ini ya diantara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing dari para nabi syariatnya, dan juga ada kesamaan-kesamaan. Ya, kita pernah jelaskan pada waktu pembahasan yang lalu Pak, apa di antara kesamaan para nabi? Sama-sama pernah mengembala kambing. Ini kan ada hikmahnya juga. Juga demikian dengan adanya setiap rasul yang diperangi oleh kaumnya.
ya dimusuhi, ya keluarganya. Maka ini adalah di antara kesamaan para nabi. Hanya saja terkait dengan masalah ibadah, ya berbeda. Terlebih ketika Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Tiap-tiap umat di antara kamu, ya, kami berikan syariat wa minhaja, dan juga jalan yang terang. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya sabilan wa sunnah, bukan hanya jalan tapi juga tuntunan, teladan yang berbeda-beda. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Bahwa para nabi itu ikhwah li'allat. Ikhwah li'allat itu artinya saudara sebapak. Ya, ada saudara kandung, akh syaqit, ada saudara seibu, akh lium, ada saudara sebapak, akh liab. Ya, kalau akh syaqik itu berarti ayah dan ibunya sama. Kalau akh lium berarti dia memiliki kesamaan dari ibunya. Kalau akh liab berarti yang sama siapa, Pak? Ayahnya. Ya. Kalau di kita mungkin cuma satu, Pak, saudara kandung atau saudara tiri, gitu kan? Padahal kalau dalam istilah syariat Islam itu dikenal dengan saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak. Kalau saudara tidak ada hubungan ayah dengan ibunya, maka ini tidak dikatakan sebagai saudara. Ya, tetapi itu adalah anak dari, ya, suami dari ayahnya atau anak dari istri ibunya. Ya, istri dari ayahnya atau suami dari, ya, ibunya. Baik. Nabi SAW bersabda bahwa al-anbiya ikhwatun li'allat, bahwa para nabi itu adalah saudara sebapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Bahwasanya ibunda mereka itu berbeda-beda, hanya saja agama mereka sama, satu, yaitu adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi ketika Allah SWT berfirman inna dina indallahil Islam, ini mencakup semua agama para nabi. Nah, para nabi dan rasul terdahulu hingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sudah pernah jelaskan pada pembahasan tingkatan Islam, ya. Ada iman, kemudian ada Islam, dan ada Islam, iman, dan ihsan. Yang paling tinggi ihsan, keduanya iman, dan ketiganya adalah Islam. Kita sudah jelaskan bahwasanya makna Islam secara umum mencakup semua agama para nabi. Adapun Islam secara khusus adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari poin pertama ini, yaitu adalah kita mengimani bahwa Allah SWT mengutus di setiap umat Rasulnya yang membawa visi yang sama, beribadah pada Allah, memiliki visi tauhid. Adapun terkait dengan ibadahnya berbeda-beda, kita wajib, ya, untuk mengimani semua Rasul tersebut, ya. Dan mengkufuri salah satu daripada para nabi dan rasul ini menyebabkan juga kekufuran di dalam iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi." Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka hendak membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada para rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan mereka berkata bahwa kami beriman terhadap sebagian dan kami kufuri sebagiannya. Ini di antara perkara orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Orang Yahudi hanya menerima Nabi Musa, ya, tapi tidak mau menerima Nabi Isa. Adapun orang Nasrani menerima Nabi Isa, tidak mau menerima Nabi Musa, dan tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Tujuan mereka membedakan iman terhadap rasul, ya, yang mereka ikuti dan yang mereka tidak mau imani. Tujuannya apa? An yattakhidu baina dzalika sabila, untuk mengambil jalan tengah, Pak. Jalan tengah. Jadi artinya bahwa kita hanya beriman pada nabi kita saja, ya, tidak mau beriman pada yang lainnya. Ini perkataan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Allah SWT, ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas kekufurannya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan sungguh telah kami
ancam mereka orang-orang yang kufur tersebut dengan azab yang menghinakan. Jadi ayat ini ada kandungan terkait dengan bagaimana kondisi orang yang tidak beriman pada para rasul secara keseluruhan. Ya. Dalam surat atau ayat yang sering kita baca ya, aman rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, di situ ayatnya, Pak. Setiap dari mereka itu yang beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul semuanya. Ini dalil terkait dengan rukun iman. Ya, jadi kewajiban kita adalah untuk beriman kepada para rasul ya, dari awal hingga yang terakhir. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105 ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kisahkan ketika kaum Nabi Nuh itu mendustakan Nabi Nuh. Mendustakan Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Ya. Kaum Nuh telah mendustakan Nuh dan juga para rasul. Ya. Atau kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ya, bukan hanya Nabi Nuh, tapi Allah SWT sebutkan para rasul, berarti semuanya. Ya. Dari Nabi Nuh dan juga nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ini yang pertama, Pak. Jadi yang pertama ya terkait dengan iman kepada para rasul, kita mengimani bahwa Allah telah mengutus di setiap umat rasulnya yang memerintahkan kepada tauhid dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan syirik. Dengan masing-masing setiap rasul memiliki ya, syariat ataupun ya, minhaj, ya, tariq, sabil, sunnah yang berbeda-beda. Dan wajib bagi kita untuk mengimani seluruh nabi dan tidak membeda-bedakan ya, ataupun mengkufuri salah satu daripada nabi-nabi dan rasul yang Allah SWT telah utus. Kemudian yang kedua, bagian daripada hakikat iman kepada para rasul adalah beriman terhadap para rasul yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun yang belum disebutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, berapa nabi dan rasul yang sudah kita ketahui, Pak? Berapa? 25. Ini yang populer. Apakah jumlah nabi dan rasul hanya 25? Berapa, Pak? Kalau ditanya berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul ya, keseluruhan berapa? Lebih dari 200.000 seluruhnya, Pak. Lebih dari 200.000. Dan riwayat-riwayat yang menunjukkan jumlah angka dari para nabi dan rasul ini ya semuanya tidak lepas dari komentar para ulama. Jadi masuk dalam masalah khilafiyah. Hanya saja ada beberapa hadis-hadis ya yang bisa kita jadikan di antara pegangan ya. Di antara adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, bahwa di antara penyebutan ya daripada jumlah para nabi dan rasul, untuk nabi ya itu jumlahnya adalah mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfa, yaitu adalah 100.000 ya 124.000. Jumlahnya adalah 124.000. Ya, 124.000 itu baru nabi saja. Adapun rasul jumlahnya adalah 315 jamman ghafira, yaitu 315. 124.000 ditambah 315 berapa jumlahnya, Pak? Lebih dari 150.000. Ini baru dalam satu riwayat, karena dalam beberapa riwayat yang lain jumlahnya sampai 200.000. Ya. Dan kalau kita ingat bagaimana perbedaan makna antara nabi dengan rasul, ya, biasanya kita kenal kalau nabi itu apa artinya? Mendapatkan wahyu. Kalau rasul? Taib. Ini yang populer, Pak ya. Nabi itu berasal dari kata nabaun. Ya, naba itu artinya berita, mendapatkan wahyu saja. Adapun rasul ini dari kata irsal, artinya menyampaikan. Ya, jadi diperintahkan untuk menyampaikan.
Ya, dan definisi ini definisi yang populer dan juga disebutkan oleh beberapa para masyayikh, ya, di antaranya Syekh Utsaimin, juga termasuk Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ya, Syekh bin Bas. Namun sebetulnya para nabi ketika mendapatkan wahyu bukan berarti hanya untuk diri mereka saja. Tetap mereka menyampaikan. Hanya saja perintahnya tidak khusus. Ya. Kalau Rasul dengan perintah khusus. Terlebih lagi kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika dilantik menjadi seorang Rasul. Ini kan tidak dalam satu waktu. Ya. Pertama diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq 1-5. Ini kita sudah jelaskan Pak ketika kita menjelaskan tentang mengenal Nabi SAW. Iqra, ya nubbi abi iqra kata para ulama. Jadi Nabi SAW itu diangkat menjadi seorang Nabi dengan turunnya ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan tidak? Menyampaikan tidak Pak? Hanya menyampaikan kepada keluarganya karena takut, ya kan? Takut saja. Saya ketakutan kemudian mendapatkan ayat ini dan seterusnya, maka kemudian Khadijah pada saat itu kemudian menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal yang termasuk daripada orang-orang yang masih mengikuti, ya, daripada kitab sebelumnya, kitab Injil. Maka Waraqah bin Naufal tahu bahwasanya ini adalah namus, ini adalah malaikat yang mendatangi juga sama seperti mendatangi Nabi Isa. Ya, jadi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Lalu kemudian setelah, ya, mendapatkan ayat berikutnya yaitu dari surah Al-Muddatsir, maka Allah perintahkan di situ. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah di situ, wahai orang yang berselimut, bangun dan anzir, berikan peringatan. Nah ini baru kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwah tersebut, dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian dakwah secara terang-terangan. Ya. Tapi ini ya terkait dengan nama-nama nabi dan juga nama para rasul. Yang kita kenal ada Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, Dzulkifl, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimun nabiyyin atau khatamun nabiyyin. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan terkait dengan nama-nama para nabi, ya, di antara dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 90. Nanti bisa silahkan dibuka ayatnya, dan di situ disebutkan daripada nama-nama dari para nabi. Adapun nabi-nabi yang belum disebutkan namanya, ya, secara umum Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-78, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad SAW, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan kisah mereka kepada engkau, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan sebagian lagi belum kami kisahkan kepada engkau. Jadi kita beriman, ya, kepada para nabi dan rasul, ya, secara keseluruhan, ya, dan mereka membawa misi yang sama yaitu tauhid, dan kita beriman dengan nama-nama yang telah disebutkan ataupun yang belum disebutkan. Ada di antara nama-nama nabi yang mungkin kita pernah mendengarnya dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya, contohnya dalam surat Al-Kahfi. Di situ ada interaksi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, alaihissalam. Ya, di situ sebutkan bahwasanya adanya Nabi dan Khidir, dan Khidir merupakan nabi. Ada juga nabi-nabi yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada namanya Nabi Daniel, ada Nabi Syamwil. Ya, itu di antara nama-nama beberapa nabi-nabi yang tidak disebutkan secara khusus, ya. Namun di dalam beberapa riwayat-riwayat disebutkan adanya nabi-nabi tersebut. Tapi jemaah Allah Ta'ala, jadi itu yang kedua. Kita mengimani nama-nama dan nabi-nabi yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah mempercayai kabar yang sahih dari kisah mereka. Ya. Dari kisah para nabi seluruhnya, ya, kita mempercayai daripada, ya, riwayat-riwayat dari ayat-ayat yang menjelaskan kisah-kisah mereka. Di antaranya adalah kisah Nabi Adam,
Ya, dikisahkan tidak Pak dalam Al-Quran? Dikisahkan. Bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk bersujud, ya, atas perintah Allah SWT sebagai ketundukan kepada Allah, tapi mereka ada di antara mereka yang tidak mau bersujud, yaitu ya, iblis laknatullah alaihi. Kemudian kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Maka kita mempercayai daripada riwayat-riwayat yang sahih ataupun dari ayat Al-Quran yang mengisahkannya. Karena sebagian besar daripada ayat Al-Quran juga berisikan tentang apa Pak? Kisah-kisah para nabi. Adapun tujuan hikmah kenapa Allah SWT mengisahkan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, tujuannya adalah diantaranya sebagai ya, tasliyah kepada Nabi SAW. Tasliyah itu artinya hiburan. Hiburan itu artinya adalah penguat. Karena suatu saat Nabi SAW mendapatkan begitu besar ya, cobaan daripada kaumnya, maka Allah kisahkan bagaimana kaum Nabi terdahulu mendapatkan cobaan yang sama. Ya, juga kisahkan bagaimana umat-umat yang diazab. Ini sebagai peringatan kepada kita. Ya, sebagai peringatan kepada kita umat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, dari antara perkara yang merupakan bagian daripada keimanan kita terhadap para Rasul adalah mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir para nabi, penutup para nabi. Dan kita sebagai umat Nabi SAW wajib untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Tidaklah Nabi SAW itu adalah ayah daripada salah seorang laki-laki dari kalian. Ayat ini turun untuk ya, menguatkan ataupun menegaskan terkait kedudukan Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah, budak beliau. Bahwasanya Zaid bin Harithah ini bukan anak kandung Nabi, bukan anak, tetapi apa? Budak. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum sebagaimana seorang anak. Ya. Apa diantaranya? Istri dari anak atau menantu itu kan mahram, itu tidak boleh kita nikahi, Pak. Adapun Zaid bin Harithah ketika telah mentalak istrinya, ya, maka ini tidak mengapa karena bukan istri ya dari anak kita. Ya, sehingga kemudian Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk menikahi ya, istri dari Zaid bin Harithah, yang ini juga diantara hikmahnya adalah untuk ya, menegaskan, menyampaikan kepada kaum jahiliyah pada saat itu bahwasanya yang namanya tabanni itu tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya mengangkat anak maka tidak sama seperti anak kandung. Ya, maka kemudian Allah SWT berfirman, "Maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah." Akan tapi Nabi SAW adalah seorang utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi. Nah ini ya, sebagai rasul dan penutup para nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Dan Allah SWT tegaskan ya, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Dan apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Rasul dan ya, kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya di sini menunjukkan bahwasanya kita ya, sebagai umat Nabi SAW kembali kepada syariat Nabi SAW. Ya. Dan ini juga merupakan diantara konsekuensi dari cinta kita kepada Nabi SAW. Ya. Allah SWT berfirman bahwasanya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi SAW itu lebih utama daripada jiwa kita. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai dibandingkan orang tua, ya, ayah ibu ataupun anak ya, ataupun juga semua manusia. Jadi hadis ini mengingatkan kita terkait dengan iman kepada Nabi SAW, yang diantaranya mencakup dalamnya adalah cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi diantaranya adalah dengan cara mengamalkan sunnah beliau. Ya. Saya ringkas terkait dengan cinta kepada Nabi ini diwujudkan dengan 3 perkara, Pak. Yang pertama adalah dengan hati, dengan qalb.
Ya, dengan hati artinya apa? Kita mengimani Nabi SAW sebagai Rasulullah, penutup para nabi. Dan kita juga mengimani bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah benar. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dari Rasul maka kita terima, dan apa yang diperintahkan untuk jauhkan maka kita jauhi. Ini kita yakini dalam hati bahwasanya Nabi SAW sebagai utusan, kedua yang dibawa adalah benar, dan ketiga kita ya patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan cinta kita pada Nabi SAW adalah dengan cara kita mempelajari apa yang dibawa oleh beliau. Beliau membawa apa, Pak? Membawa emas, membawa perak, membawa harta, atau membawa wahyu? Bawa wahyu, yaitu hadis Nabi SAW, Al-Quran dan hadis. Ya. Namun secara khusus terkadang kita ya fokus pada membaca Al-Quran. Ya, padahal ada hadis Nabi SAW yang bisa kita baca, ya, kita hafalkan, kita fahami dan kita hafalkan dan kita ajarkan. Dalam hadis ya Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a minna wa wa'ahu wa hafidhahu thumma balaghahu." Maka Allah SWT akan memberikan kebaikan kepada orang yang mendengar dari kami, maksudnya hadis Nabi, lalu difahami, dihafalkan dan disampaikan. Jadi ternyata ada pahala khusus, Pak, mempelajari hadis Nabi. Ya, jadi hari-hari yang dimana sekarang banyak orang mengangkat kisah Nabi SAW, maka semakin giat juga kita membaca hadis Nabi SAW. Ya, untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Tidak mungkin kita mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak kenal, tidak tahu hadis. Ya. Kalau ditanya, Pak, sekarang berapa hadis yang sudah kita hafal? Kalau Al-Quran mungkin umum ditanya, Pak, ya, berapa hafalan juz gitu? Sudah 1 juz, 2 juz. Tapi kalau hadis ditanya, sudah berapa banyak hadis yang kita hafal, Pak? Berapa, Pak? Berapa, Pak? Innamal a'malu, nah itu hafal tuh hadis tuh, Pak, ya. Innamal a'malu binniyat. At-tuhuru syatrul iman, ya, kesucian bagian daripada iman. Oh, 2 sudah. Ya. Dan ternyata masih banyak. Minimal ya kalau dituntunkan oleh para ulama dalam belajar hadis, kita mulai dari hadis yang jumlahnya 40 atau arba'in Nawawi. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ya menjelaskan bahwasanya di antara ya panduan dalam belajar hadis bagi penuntut ilmu itu dari paling dasar yaitu belajar arba'in Nawawi. Nah, paling nggak kita punya, Pak. Kalau bukunya sudah punya, insya Allah sudah punya. Ya, tinggal dibuka, baca, hafalkan. Nah, dalam kitab hadis arba'in Nawawi ini itu sudah dipilih dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Lalu kemudian setelah arba'in Nawawi, kalau kita mau lanjut lagi, ya, mempelajari hadis Nabi, jangan langsung ke Kutubus Sittah, Pak. Jangan langsung ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu tinggi. Ya, antum bisa nanti mulai mempelajari Bulughul Maram. Ya, bisa mulai Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, kitab-kitab tentang hukum-hukum yang disebutkan dalam hadis atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum. Setelah Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, baru boleh kita masuk ke dalam Ummahatus Sitti, ya, Al-Ummatus Sitti atau Ummahatus Sittah, Kutubus Sittah, ya, 6 kitab. Yang pertama Sahih Bukhari, kemudian kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Abu Dawud, keempat Sunan Tirmidzi, yang kelima Sunan Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah, ini kitab Ummahatus Sittah. Ya, komentar sebagian ulama mengatakan bahwasannya kalau kita mendapatkan hadis yang ada dalam Kutubus Sittah ini, maka paling tidak kita tidak perlu meragukan. Walaupun sebagian dari kitab selain 2 kitab sahih, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, masih ada beberapa ya hadis-hadis yang dhaif. Namun kalau keluar dari Kutubus Sittah ini, maka jangan kita terima begitu saja. Kita harus melihat pada takhrijnya. Bagaimana keluarnya hadis ini? Bagaimana hukum dari hadis ini? Ya, Pak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Kutubus Sittah, mana yang sudah kita baca, Pak? Bulughul Maram sudah selesai, Pak? Belum. Arba'in Nawawinya gimana, Pak? Ya. Minimal paling tidak kita beli bukunya, Pak. Apalagi kalau misalkan belum ada buku fisiknya, zaman sekarang sudah dimudahkan, ada buku-buku apa, Pak? Elektronik buku.
ya, e-book ataupun PDF. Ya nggak masalah, kita punya dulu, ya suatu saat kita buka dan lainnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemah ya yang gratis. Ya insya Allah nanti bisa beberapa kita share Pak ya, untuk bisa di share ke jamaah dan bisa dihafalkan. Ya, baik. Jadi ini yang kedua ya, daripada hakikat cinta kita pada Nabi adalah kita mempelajari hadis-hadis dan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sirah nabawiyah. Ya, kita mulai dari bagaimana Nabi SAW sebelum dilahirkan. Ya, kita bisa merujuk pada kitab misalkan Ar-Rahiqul Makhtum, ya, yang ditulis oleh Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Atau mungkin kita bisa sirah nabawiyah, ya, milik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, penulis yang sama, ya, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, beliau juga menulis kitab sirah nabawiyah. Ya. Ini bisa kita jadikan di antara kitab-kitab panduan agar kita bisa mempelajari sirah Nabi SAW sebagai bentuk cinta kita pada Nabi. Ya, karena kan istilahnya jelas Pak, sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Itu nggak kenal dengan Nabi SAW, gimana mau cinta? Mungkin hanya di lisan saja, tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pemahaman, tidak bisa bagaimana mau cinta. Ya, bahkan komentar sebagian ulama ketika mempelajari sirah nabawiyah, ya, disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan seandainya ya tidak ada hadis, tidak ada ayat Al-Qur'an yang diturunkan, tapi cuma sirah Nabi saja yang lengkap utuh dari awal sebelum Nabi SAW dilahirkan sampai sebelum Nabi SAW wafat, maka sudah cukup ya menjadikan hujjah kepada ya orang-orang yang membacanya bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, saking luar biasanya sirah Nabi Pak. Ya. Tapi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan cinta kita pada Nabi SAW adalah dengan perbuatan. Ya, kalau dengan perbuatan ini, maka mencakup di dalamnya adalah menjalankan tuntunan Nabi SAW, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, yang maknanya adalah man ahya sunnah, siapa yang menghidupkan sunnah, menghidupkan Pak, bukan hanya mengamalkan. Apa bedanya mengamalkan dan menghidupkan Pak? Mengamalkan mungkin hanya untuk diri sendiri, tapi menghidupkan itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita menghidupkan sunnah di tengah keluarga, menghidupkan sunnah di tengah lingkungan. Lalu kemudian ada orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang kita sampaikan, yang kita contohkan, yang kita tampakkan, kemudian dia mengikutinya, maka kita dapat pahala dari orang yang mengikuti tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya dari dia. Ya, ini bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW pahalanya. Sehingga bukti dari cinta kita pada Nabi SAW adalah menjalankan sunnah beliau, juga kemudian membela. Ya, kalau ada orang-orang yang mencaci maki sunnah Nabi SAW. Ya, hadisnya jelas, ya terkait dengan sunnah Nabi SAW, lalu kemudian dihina. Ya, di antaranya contoh apa Pak? Masalah jenggot misalnya. Ada yang menghina, tidak sedikit, dan bahkan di antaranya bukan dari ya kaum ya keluar dari Islam. Ya, masalah kita mengangkat kain di atas mata kaki, juga ada yang mencela. Meskipun ini adalah bagian-bagian daripada sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah perbuatan ya yang di luar daripada permasalahan akidah. Ya, belum lagi nanti masuk dalam permasalahan akidah. Makanya dalam tauhid ya, kita sekarang belajar tauhid ya, mulai dari usul salatah, ini yang paling dasar Pak. Ya, mudah-mudahan, dan ini kita sudah mau sampai akhir. Mudah-mudahan nanti setelah kita bertauhid kita bisa masuk dalam kitab-kitab berikutnya yang lebih dalam. Ya, ada Qawaidul Arba', ada Kasyfus Syubuhat, ada Kitabut Tauhid. Ya, setelah itu baru mungkin kita bisa masuk ke dalam kitab tentang Asmaul Husna. Ya, kitab-kitab terkait dengan pemahaman kita terhadap tauhid dan asma dan husna. Ya, misalkan seperti dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, itu tulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu menjelaskan tentang masalah ya akidah sunnah ya, ataupun tuntunan ataupun dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana adanya ya orang-orang yang memiliki pemahaman keliru terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pelajari. Jadi jemaah sallallahu taala, ini adalah bagaimana mewujudkan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya terakhir adalah kita banyak bersalawat ya, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalat padaku satu kali, maka Allah akan bersalat kepada dia 10 kali. Makna salawat kepada kita dari Allah SWT adalah apa, Pak? Adalah rahmat. Diberikan kasih sayang. Ya, diberikan permintaan ampunan oleh para malaikat. Kalau salawat dari para malaikat itu permintaan ampunan kepada kita. Jadi kita banyak bersalawat ya dengan tujuan ya menjalankan perintah Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, itu kan perintah dari Allah. Ya, jadi kita bersalawat itu bukan perintah dari guru kita, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah ketika disebut namaku tapi tidak mau salawat. Nah, itu sindiran-sindiran yang sudah tegas. Tapi jemaah sallallahu taala itu mungkin sedikit ya terkait dengan muqaddimah ya bagaimana kita beriman pada para rasul. Insyaallah kita langsung masuk ke dalam kitab, dan ini kita ambil bagian yang sama ya dari muqaddimah tentang iman pada rasul. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'a bi ilmihi fid dharain wa ghafara dzunubah. Wa arsalallahu jami'a ar-rusul mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah SWT telah mengutus para rasul mubasysyirin wa mundzirin sebagai pemberi kabar baik dan sebagai pemberi peringatan. Basyira wa nadhira. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya, mereka telah kami utus sebagai mubasyir dan mundzir, sebagai pembawa kabar berita baik dan pembawa berita peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, agar tidak ada lagi ya yang tersisa dari manusia atas Allah hujjah. Artinya jangan sampai kemudian ada manusia ketika dihisab nanti kemudian mereka berhujjah bahwasanya Allah, kami belum tahu. Gak ada lagi. Kenapa? Sudah diutus para rasul. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Baik. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa setelah tadi kita tahu ya bagaimana beriman kepada para rasul, tadi ada 4 Pak ya. Nah, ini disebutkan di antara hikmahnya. Lalu apa hikmahnya diturunkan ataupun diutus para rasul? Allah SWT di sini menegaskan rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Yang pertama adalah sebagai pembawa berita baik ya. Maksudnya dari busyra atau basyir di sini adalah at-tabsyir di sini adalah dzikrul jazaa'i wa thawabi liman ata'a. Disebutkan penyebutan balasan dan pahala siapa yang taat. Jadi sekarang kalau kita taat pada Allah itu enggak sia-sia, Pak. Ya, disebutkan balasannya. Ya. Bahkan balasan-balasan kita kemarin jelaskan dalam hisab, dalam pembahasan hisab dan mizan bahwasanya pembalasan Allah itu kalau kita melakukan ketaatan balasannya sama atau berlipat, Pak? Berlipat. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, dosanya berlipat atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai, enggak dizalimi. Nah, ini luar biasanya balasan Allah. Sehingga kemudian basyir di sini maknanya adalah ya, para nabi, para rasul telah membawa peringatan, telah membawa kabar berita baik kepada orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Kita ingat ketika Nabi SAW melewati keluarga Yasir ya, yang sedang disiksa oleh Abu Jahal ya, kata Nabi SAW apa? Absyir ya ala Yasir, ya bergembiralah kamu engkau wahai keluarga Yasir, fa inna ya mau'idakal jannah, sesungguhnya tempatmu nanti adalah di surga. Luar biasa, Pak. Dan keluarga Yasir ini adalah, atau Sumayyah ya, istri itu adalah wanita pertama yang syahid ya dalam sejarah Islam. Masya Allah. Baik. Kemudian li'alla adapun indar, adapun peringatan adalah takhwiful 'asi wal kafir min sukhtillahi wa iqabihi, yaitu memberikan kabar ya agar takut bagi orang-orang yang bermaksiat dan kufur kepada Allah daripada murka Allah dan juga hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat-ayat juga apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para rasul itu menjelaskan
ya bagaimana hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat, hukuman orang yang meninggalkan puasa wajib, yang meninggalkan sedekah, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang berbuat syirik dan lain sebagainya. Taib. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya, ini adalah hikmah yang paling besar turunnya hujjah. Ya. Secara logika pun dapat kita terima dengan mudah, Pak. Ketika Allah perintahkan, ya, lalu kemudian tidak turunkan tuntunan, ya, siapa yang menjelaskan, maka tentu ini akan sulit kita pahami, Pak. Tapi kalau sudah Allah perintahkan dan sudah jelas semuanya, hadis, Quran dan Rasul yang menjelaskan, ya, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini tugas dari Nabi SAW diantaranya. Maka sudah iqamatul hujjah, sudah jelas. Ya, perintah yang dibarengi dengan keterangan, dengan jelas. Ya. Makanya ini adalah hikmah yang paling besar, yaitu adalah, ya, sebagai iqamatul hujjah, telah didirikannya hujjah. Ya. Agar apa? Agar tidak ada orang ataupun orang-orang yang kemudian ketika di hari kiamat, di hari akhirat, dan dia tidak beriman pada Allah, maka mengatakan bahwasanya, ya, kami tidak mendapatkan, ya, petunjuk. Ya, dalam surat Toha ayat 134, ya, Allah SWT menggambarkan, ya, pengandaian mereka. Walau anna ahlaknahum bi'adzabi min qablih, seandainya kami siksa mereka dengan azab sebelum diturunkannya Al-Quran. Nah, ini Allah perandaikan, ya. Laqalu rabbuna laula arsalta ilaina rasula fanattabi' ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Ya. Maka ya Rabb kami, seandainya engkau utus kepada kami seorang rasul yang kemudian kami akan ikuti, ya, sebelum engkau, ya, merendahkan ataupun menghinakan aku, ya, ketika diazab. Jadi ini menunjukkan bahwasanya, ya, agar tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwasanya belum diberikan tuntunan hujjah. Tapi ini hikmah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Dan yang pertama dari mereka, dari siapa? Para rasul, adalah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhirnya yang paling terakhir dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh, ya, wa dalilu ala anna awwalahum Nuh, dan dalil bahwasanya yang pertama dari rasul itu adalah Nabi Nuh adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Jadi Allah, ya, berdialog kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berfirman, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Nabi SAW akhir, Pak, ya, penutup para nabi, rasul terakhir. Lalu Allah berfirman bahwasanya kami telah memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana telah kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW lagi. Sehingga menunjukkan bahwasanya yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW tentang peristiwa pemberian syafaat, ya, ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj itu, Pak, ya. Di antaranya adalah ketika, ya, bukan ketika Isra dan Mi'raj, tapi ketika nanti di padang mahsyar, ketika adanya syafaat. Maka manusia meminta kepada Nabi Adam agar diberikan syafaat, karena Adam itu sebagai apa, Pak? Nabi pertama. Nabi atau Rasul, Pak? Nah, ini nanti kita jelaskan. Jadi para manusia nanti di padang mahsyar mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam berkata kepada mereka, itu Nuhan fa innahu awwalur rasuli ilal ard. Datanglah kepada Nuh, karena Nabi Nuh, ya, adalah rasul yang pertama diutus di muka bumi. Ya, rasul yang pertama diutus di muka bumi. Jadi ini dalil yang kuat yang kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama.
Ya. Adapun Nabi Adam, ya ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu rasul juga. Ya, bukan hanya nabi tapi rasul. Hanya saja kerasulan dari Nabi Adam ini untuk manusia terbatas. Ketika Nabi Adam diciptakan, ya, kemudian dari tulang rusuknya diciptakan istrinya Hawa, di dunia itu sudah ada siapa, Pak? Ada manusia siapa, Pak? Belum ada. Sehingga risalah Nabi Adam itu untuk manusia terbatas. Di antaranya siapa? Istri dan anak-anaknya, Qabil, Habil dan lain. Ya, bukan untuk umat manusia secara umum. Tapi ketika Nabi Nuh diutus, ya, maka ini untuk semua manusia di muka bumi. Ya, berapa lama Nabi Nuh berdakwah, Pak? Berapa lama, Pak? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Masya Allah. Ada, Pak, orang hidup di zaman sekarang 950? Tidak ada. Panjangnya, ya, Nabi Nuh, ya, berdakwah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang kita hafal setelah Nabi Adam siapa, Pak? Adam, Idris, Nuh, ya kan? Nah, ini dalam dalil-dalil ini menunjukkan dengan kuat bahwasanya setelah Nabi Adam yang diutus adalah siapa? Nabi Nuh, bukan Nabi Idris. Ya, para ulama, ya, ada khilaf di sini. Sebagian mengatakan dengan dalil-dalil ini, ya, ketika Allah SWT berfirman bahwasanya aku telah utus, ya, berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana aku berikan wahyu kepada Nabi Nuh, ini menunjukkan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, sekaligus juga menunjukkan bahwasanya Nabi setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Idris. Nabi Idris itu diantaranya adalah, ya, sebagian mengatakan termasuk dari keturunan Bani Israel. Ya. Baik. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Nuh alaihissalam terkait dengan apa? Terkait dengan perbuatan syirik dari kaumnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya syirik yang pertama kali yang terjadi di muka bumi terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Disebutkan, ya, dalam beberapa kisah Nabi Nuh adalah bahwa ketika orang-orang soleh, ya, ketika ada orang-orang soleh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala wafat, ada beberapa orang-orang soleh wafat, maka sebagian orang-orang itu sedih dengan wafatnya orang-orang soleh tersebut. Karena mereka sedih, ya, maka syaitan mengambil kesempatan. Namanya orang sedih itu kan apa, Pak? Merasa kehilangan. Sehingga syaitan masuk. Apa kata syaitan? Ya, sawiru suwaron haula'i sholihin. Lukislah, ya, gambar foto atau lukislah foto-foto mereka, lukisan mereka. Lalu kemudian tujuannya apa? Ya, ditempel, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita melakukan ibadah. Ya, akhirnya dilukis, Pak. Awalnya dilukis dulu. Setelah dilukis, ya, kemudian orang-orang yang melukis ini sudah meninggal. Lalu datanglah keturunan keduanya, generasi berikutnya. Generasi berikutnya kemudian digoda lagi oleh syaitan, ya. Sesungguhnya kakek moyang kalian, nenek, orang-orang tua kakek nenek kalian ketika menggambar lukisan ini, memajang lukisan ini, tujuannya adalah untuk disembah. Bukan untuk mengingat lagi, tapi untuk disembah. Kalau disembah, maka, ya, hiasilah mereka dengan bentuk rupa. Kan tadi hanya tulisan, lukisan, Pak, ya. Hiasilah mereka dengan bentuk rupa. Akhirnya diapakan, Pak? Dipahat menjadi patung. Ya, ini pertama kalinya adanya patung yang disembah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya patung ini akhirnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh kaum, ya, kafir Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah. Mereka bikin patung juga. Ya. Nah, kemudian setelah dijadikan patung, mereka kemudian menyembah patung tersebut, sehingga kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala tersebut, ada di antara pemimpin mereka mengatakan, dan surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum. Ya, pemimpin mereka mengatakan,
Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadaruna, dan jangan kalian tinggalkan Wadda, wala Suwa'a, wala Yaghutha, wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, langsung disebut siapa nama sesembahan mereka. Ini sebenarnya orang soleh dulu, Pak. Yang pertama adalah Wad, kedua Suwa', ketiga Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian ya dilukis oleh generasi berikutnya kemudian disembah sehingga kemudian mereka menjadi berhala. Ya, dan ini adalah syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi. Apa hikmah yang bisa kita petik? Ya, sebagian ulama mengatakan ini bahayanya apabila ada orang-orang yang gemar melukis ya makhluk hidup. Gemar melukis makhluk hidup. Ya, khususnya adalah wajah-wajah manusia. Ya, melukis manusia ya, sehingga Nabi SAW bersabda, ya, inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwarun. Sesungguhnya manusia yang mendapatkan adab yang pedih jadi di hari kiamat nanti adalah mereka sebagai pelukis. Ya, melukis di sini maksudnya adalah melukis makhluk hidup. Adapun yang tidak memiliki ruh seperti tumbuhan, ya Pak ya, alam, ya, gunung dan lainnya, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Fa'alaika bihadhihi asy-syajarah." Kalau mau melukis, lukislah tumbuhan. Ini mungkin bisa kita ajarkan pada anak-anak kita, Pak. Kalau gemar menggambar, gambar tumbuhan, ya, gambar apa namanya? Pemandangan, ya. Adapun kalau menggambar hewan, maka usahakan hewannya lagi madhep belakang, Pak. Atau menghadap samping atau menghadap lagi nunduk dan lainnya. Ya, sehingga tidak membentuk ya di antara bagian-bagian dari ya makhluk atau tubuh. Ya, gambar manusia pun ya usahakan tidak membentuk gambar atau bagian-bagian dari manusia. Baik. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka yang melukis itu nanti di yaumul qiyamah akan ditanya, ahyau ma khalaqtum. Ya, hidupkan apa yang telah kalian ya lukis, apa yang telah kalian gambar. Jadi ini adalah di antara faidah, dan tentunya faidah yang paling besar adalah bahwasanya ya, perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang paling besar, kezaliman paling besar, dosa yang paling besar, sehingga wajib bagi kita untuk meninggalkan perbuatan syirik ini. Kalau kita menjadi orang yang bertauhid, maka otomatis juga kita harus meninggalkan perbuatan syirik. Konsepnya gitu, Pak. Kalau kita menjadi orang tauhid, jauhi perbuatan syirik. Ya, apa di antara perbuatan syirik yang terkadang tidak sadar kita lakukan? Ya, di antaranya mulai dari riya, syirik kecil, riya, ya, sum'ah, ataupun juga kita terkadang memberikan sifat-sifat Khaliq, pencipta, kepada makhluk. Kita sudah pernah jelaskan, Pak, dalam risalah kedua, ya, kalau tidak salah itu, wa kullu ma siwallahi alam. Masih ingat, Pak? Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidu min dzalika alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Artinya bahwa ketika kita mengakui bahwasanya selain Allah adalah makhluk, maka tidak boleh kita berikan sifat-sifat Khaliq, pencipta, kepada makhluk. Apa di antara sifat Khaliq, Pak? Kekhususan sifat Khaliq: menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, menyembuhkan. Itu semua sifat-sifat Khaliq. Lalu kalau kita berikan sifat Khaliq ini kepada makhluk, nah ini bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Oh, yang menyembuhkan itu fulan, padahal siapa? Allah. Oh, yang menurunkan hujan itu pawang hujan. Nah ini, padahal menurunkan hujan itu adalah haknya siapa? Allah. Sifat Khaliq. Jadi kalau ada orang yang masih percaya dengan pawang hujan, ini secara logika nggak masuk. Ya, bahkan kalau kita minta sekarang turunkan, nggak bisa juga, Pak. Ya, nggak bisa. Mau keliling-keliling ratusan kali pun nggak bisa dia. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan hujan. Kalau seandainya ternyata hujan turun, kita katakan yang menurunkan siapa? Allah, sebagai ujian buat kita. Kalau seandainya kita percaya sama ya apa namanya pawang hujan tersebut, waliyadzubillah. Jadi itu diantara konsekuensi kita ya ketika kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwasanya Nabi Nuh sebagai rasul pertama, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, mereka dikenal dengan sebutan ulul azmi. Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi ulul azmi. Terkait dengan ulul azmi ini pun itu dipersiskan oleh sebagian ulama. Ya, ada yang mengatakan Nabi Daud juga masuk, Nabi Musa juga masuk, Nabi
nabi yang lainnya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Ismail itu masuk juga. Akan tetapi yang lebih populer atau secara khusus disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7, ya Allah SWT berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum." Dan ingatlah ketika kami ya mengambil daripada para nabi janji mereka yang kuat, wa minka, dan juga kepada engkau, wa min Nuh, engkau ini Nabi Muhammad SAW, wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Ibrahim, wa Musa, dan dari Musa, wa Isa, ya, dan dari Nabi Isa putra Maryam, ibnu Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan telah kami ambil dari mereka perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidha di sini maksudnya adalah agama Islam. Ya, jadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Ya, adapun sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5 ini saja, tapi ada beberapa Nabi Ulul Azmi yang lainnya. Taib. Ketika kita tidak membedakan iman kita kepada mereka, para ulama mengatakan bahwasanya maksudnya adalah jangan sampai ketika kita beriman kepada Nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW, maka kita kemudian rendahkan Nabi Isa. Nah, nggak begitu maksudnya. Tapi maksudnya tidak membedakan adalah kita menyatakan sebagaimana tadi di awal, bahwa Allah telah mengutus setiap umat rasul-rasulnya. Dan tadi diantaranya kita ya dalam hakikat cinta kepada para rasul, kita mengimani kabar-kabar, berita-berita yang sahih dari mereka. Ya Pak ya. Ini diantara sikap kita kepada para rasul. Adapun meyakini bahwasanya sebagian para rasul, sebagian para nabi memiliki keutamaan dari lainnya, maka itu enggak masalah sebagaimana dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana misalkan Nabi SAW sebagai penutup para nabi, ya, sebagai ya, para atau nabi yang memiliki kesempatan Allah SWT untuk memberikan syafaat. Tadi ya ketika di pada masyar atau di yaumil qiyamah mereka meminta syafaat, Nabi Nuh, Nabi Adam yang memberikan kepada mengarahkan pada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi ya Ibrahim dan lainnya. Maka kemudian yang terakhir Nabi SAW memberikan syafaat pada umatnya. Jadi Allah SWT berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian merendahkan daripada para nabi yang lainnya. Allah Ta'ala bersawab. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, dan menambah ilmu kita, yang kemudian dengan ilmu tersebut menambah rasa takut kita pada Allah dan menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ada sesi tanya jawab gitu? Cukup insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.